Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita semuanya bersama sahabat ilmu bisa berkumpul kembali di majelis ilmu ini ya insyaallah penuh keberkahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan kita semuanya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Ya insyaallah kita akan diberikan pencerahan dengan adanya iman dan Islam yang diajarkan oleh beliau. Ketiga kalinya sahabat ilmu semuanya, sebelum kita mulai materi kita hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca dengan baca suratul Fatihah ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik sahabat ilmu, alhamdulillah kita sudah membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Baik sahabat ilmu, sebelum kita mulai materi kita hari ini yaitu tentang masilah tawilah, kita akan mereview kembali tentang materi kita sebelumnya yaitu minggu lalu tentang masilah. Masilah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama masilah qasirah dan yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah masilah tawilah. Apa yang dimaksud dengan masilah qasirah? Materi kita minggu lalu yaitu apabila ada hak dhamir bertemu atau sebelum dan sesudahnya itu diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya itu bukan hamzah. Saya ulang kembali, apabila ada hak dhamir yang diapit oleh dua huruf hidup, sebelum hak dhamir dan sesudah hak dhamir itu harus hidup dan sesudahnya tidak boleh hamzah. Boleh semua huruf hijaiyah, boleh, kecuali hamzah tidak boleh ya. Kenapa? Karena nanti apabila sesudah hak dhamir itu ada hamzah, maka bacaannya menjadi masilah tawilah. Oke, kemudian masilah qasirah itu dibacanya pendek aja, yaitu dua harokat atau satu alif. Kemudian kemarin ada pengecualian dari masilah ya. Masilah itu pengecualiannya tidak boleh huruf sebelumnya hak dhamir itu adalah sukun. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah hak dhamir tidak boleh sukun juga. Jadi semuanya itu harus hidup. Entah itu sebelum hak dhamir atau sesudah hak dhamir itu harus hidup. Hidup itu maksudnya di sini adalah berharokat. Boleh fathah, kasroh atau dzuma. Tidak boleh sukun atau mati seperti itu. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang masilah tawilah. Pembagian masilah yang kedua. Masilah tawilah di sini adalah apabila ada hak dhamir, sama materinya itu tentang hak dhamir, bertemu atau diapit oleh dua huruf hidup, sebelumnya hidup, sesudahnya juga hidup, tetapi sesudah hak dhamir di sini adalah harus hamzah. Makanya kenapa di pengertian masilah qasirah kemarin sesudah hak dhamir itu huruf hijaiyah apa aja boleh, tetapi tidak boleh hamzah. Kenapa? Karena sudah punyanya masilah tawilah gitu. Jadi semuanya huruf hijaiyah itu boleh hidup kecuali hamzah, itu masilah qasirah. Tetapi kalau masilah tawilah sesudah hak dhamir itu wajib harus hamzah gitu. Jadi cuma itu aja.
hurufnya masilah tawilah itu sesudah dhamir itu hamzah aja gitu. Tidak boleh ada huruf hijaiyah yang lain seperti itu. Ya. Kemudian dibaca panjangnya itu ada 3. Bisa 2 harokat atau 1 alif, boleh 4 harokat atau 2 alif atau 6 harokat atau 3 alif. Kalau masilah qasirah kan cuma 1 ya, boleh 2 harokat atau 1 alif. Tapi kalau masilah tawilah itu boleh panjang. Karena tawilah di sini memiliki arti adalah panjang seperti itu. Langsung kita ke papan tulis saja ya. Kemarin materi kita adalah masilah. Nah, kalau masilah di sini itu udah pasti materinya adalah hak domir ya. Hak domir. Kita fokusnya ke hak domir. Kayak gimana sih hak domir dalam Al-Quran? Biasanya gini atau ditandai seperti ini ya. Nah, kalau ada masilah ini pasti fokusnya ke hak domir. Ini dibagi menjadi 2. Qasiro dan masilah tawilah. Sama, ada hak domir diapit oleh 2 huruf hidup. Dialif oleh 2 huruf hidup sebelum dan sesudah hidup. Kalau ini tidak boleh hamzah. Hamzah. Kalau ini sesudah dhamirnya wajib hamzah. Wajib hamzah di sini ya. Wajib hamzah. Jadi sesudah dhamir di sini, sahabat ilmu, itu ada kita harus ada hamzanya atau alif yang berharokat, entah itu fathah, kasrah atau dhamma. Itu kalau masilah tawilah. Tapi kalau masilah qasirah kan tidak boleh hamzah ya. Semua huruf hijaiyah apa aja boleh kecuali hamzah. Kenapa tidak boleh hamzah? Karena sudah punyanya tawilah seperti itu. Jadi gampang untuk nandai masilah tawilah. Apabila ada dhamir diapit oleh 2 huruf hidup sebelum hak dhamir hidup, sesudahnya hidup, tetapi sesudahnya itu wajib dan harus hamzah gitu. Itu patokannya. Gampang sekali untuk menandai masilah tawilah. Kemudian langsung ke contoh ya. Perbedaannya adalah kalau ini cuma dibaca pendek. Qasirah itu artinya kan pendek ya, teman-teman. Pendek. Jadi dibacanya 2 harokat saja. Atau 1 alif. Tapi kalau tawilah itu artinya panjang. Jadi cara bacanya itu ada 3 macam. Boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat. Langsung ke contoh ya. Contoh di sini tentang masilah tawilah yang hari ini kita bahas. Masilah tawilah. Coba perhatikan contoh yang pertama ini, kita cari mana hak dhamirnya. Hak dhamirnya ini. Coba perhatikan semuanya. Saya kasih tanda sebidal warna biru di sini. Ini adalah hak dhamir. Nah, sesuai dengan pengertian masilah tawilah, diapit oleh 2 huruf hidup. Nah, sebelumnya huruf hidup apa mati ini? Hidup kan? Dia berharokat fathah. Sesudahnya juga huruf hidup dan wajib hamzah. Nah, ini dia. Ini hamzahnya. Nah, sahabat ilmu, jadi inilah yang dimaksud dengan masilah tawilah, yaitu apabila ada hak dhamir, ini ada hak dhamirnya, diapit oleh 2 huruf hidup, sebelumnya hak dhamir hidup, sesudahnya hidup, dan sesudah hak dhamir ini wajib hamzah yang berharokat ya. Makanya di sini disebut sebagai masilah tawilah seperti itu. Contoh yang pertama paham ya, sahabat ilmu? Lanjut aja kita cari atau kita tulis contoh yang kedua dari masilah tawilah.
Nah, perhatikan di sini contoh yang kedua, ini contoh yang pertama. Kita cari dulu mana matsilah ya, mana hak domirnya. Di contoh yang kedua, wa ma yukadzibu bihi illa kullu. Mana yang hak domirnya di sini? Nah, ini hak domirnya sahabat ilmu ya. Nah, ini sahabat ilmu ini adalah hak domirnya di sini ya. Sahabat ilmu, perhatikan di sini, ini adalah hak domirnya. Kemudian diapit oleh dua huruf hidup. Sebelum hak domir hidup, sesudahnya ada hak domir hidup. Mana hurufnya? Nah, B. Ini berharokat hidup ya. Kemudian sesudahnya hidup juga dan harus hamzah. Nah, ini dia. Ini dia hamzanya ya. Ini yang terpenting karena ini adalah patokannya untuk membedakan mana masilah qasiro dan mana masilah tawilah. Kalau masilah tawilah itu kita lihat sesudah domainnya. Dia huruf hijaiyahnya apa? Kalau semua huruf hijaiyah kecuali hamzah itu masilah tawilah jadinya nanti. Makanya kita harus benar-benar teliti. Jadi saya ulang, contoh yang kedua kita cari dulu domainnya ini. Kemudian diapit oleh dua huruf hidup, nah, yaitu ba berharokat kasroh. Dan sesudahnya ini wajib hamzah. Nah, saya kasih tanda spidol warna biru ini. Nah, ini sudah termasuk masilah tawilah. Kenapa? Sesuai pengertiannya. Apabila ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup, sebelumnya hidup, sesudahnya hidup, dan sesudahnya itu harus hamzah. Sudah memenuhi pengertian dari masilah tawilah seperti itu. Dan dibaca panjang, boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ya, seperti itu. Kemudian langsung kita contoh yang ketiga. Sahabat ilmu, kita cari dulu mana hak domirnya di sini. Ta'wiluhu illallah. Mana hak domirnya di sini? Kita cari dulu. Ini hak domirnya di sini ya. Kemudian diapit oleh dua huruf hidup. Mana huruf hidup sebelum hak domir? Ini ya, huruf lam. Kemudian diapit lagi oleh dua huruf hidup sesudahnya hidup. Nah, ini hidup. Dan wajib hamzah. Nah, ini dia hamzanya ya. Nah, ini sudah termasuk pengertian dari masilah tawilah. Saya ulang kembali, hak domir yang diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya wajib dan harus hamzah. Tidak boleh huruf hijaiyah yang lain. Tetapi kalau masilah qasiro, semua huruf hijaiyah apa aja kecuali hamzah, tetapi harus hidup. Hidup di sini harus berharokat seperti itu. Sudah paham ya? Cara bacanya boleh panjang, 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ta'wiluhu illallah seperti itu ya. Kemudian saya kasih contoh lagi yang keempat tentang masilah tawilah.
Langsung saya kasih contoh, 2 contoh. Contoh yang keempat, perhatikan sahabat ilmu, kita cari dulu mana hak dhomirnya di sini, di contoh yang keempat. Bi'sa mashtarau bihi anfusihim. Mana hak dhomirnya di sini? Nah, kasih lingkaran tanda spidol warna biru. Ini hak dhomirnya ya, di kalimat atau contoh yang keempat. Diapit oleh 2 huruf hidup. Mana huruf hidupnya ini? Ba berharokat kasroh. Kemudian sesudahnya ada huruf berharokat hidup juga. Dan di sini hamzah. Maka sudah termasuk pengertian dari masilah tawilah. Seperti itu. Paham ya di sini ya? Cara bacanya sama, 2, 4 atau 6 harokat. Bi'sa mashtarau bihi anfusihim. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kelima. Mana hak dhomirnya? Kita cari dulu. Contoh yang kelima ini mana hak dhomirnya? Jadi biar kita lebih mudah, lebih memahami, kita cari dulu hak dhomirnya. Karena masilah ini adalah patokannya tentang hak dhamir ini. Ini yang terpenting. Nah, jadi kita cari dulu hak dhamirnya dari satu kalimat. Ya, ini hak dhamirnya, saya kasih tanda. Nah, diapit oleh 2 huruf hidup. Mana huruf hidupnya ini? Baharokat, kasroh, ba. Ya. Kemudian sesudahnya ada huruf berharokat hidup juga dan ini hamzah yang berharokat. Harokatnya kasroh ya. Jadi harokat hamzah di sini itu boleh fathah, ad-dhamma ataupun kasroh seperti itu. Cara bacanya boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya'murukum bihi imanukum. Nah, seperti itu ya. Saya ulang kembali ya sahabat ilmu, kita mereview kembali materi yang hari ini. Saya ulang kembali ya, matsilah. Oh ya, pengecualiannya juga sama. Pengecualian dari masilah qasirah atau masilah tawilah juga sama. Tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya itu sukun ya. Jadi itu hindari. Kalau semuanya di sini ada hak dhamir, sesudahnya hamzah benar, tapi sebelumnya mati, itu bukan termasuk masilah tawilah juga. Jadi pengecualian dari masilah itu sama, entah itu masilah tawilah atau masilah qasirah. Tidak boleh ada huruf sebelum dan sesudah dhamirnya itu sukun ya, seperti itu. Oke, kita ulang. Masilah dalam ilmu tajwid itu dibagi menjadi 2 masilah ya. Dan masilah ini khusus di hak dhamir. Jadi kita fokusnya kalau ada masilah, oh berarti ada hak dhamir nih yang harus kita cari. Hak dhamir dibagi menjadi 2 masilahnya, yaitu qasirah, masilah qasirah dan masilah tawilah. Qasirah itu artinya pendek sahabat ilmu. Jadi boleh dibacanya cuma 2 harokat saja, tidak boleh dipanjangkan 4 harokat ataupun 6 harokat, tidak boleh, cuma 2 harokat saja ya. Dan pengertian masilah qasirah, apabila hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup, sebelumnya hidup, sesudahnya hidup, tidak boleh hamzah. Ini juga terpenting ya. Kenapa tidak boleh hamzah? Semua huruf hijaiyah boleh sesudah hak dhamir ini, kecuali hamzah. Kenapa? Karena hamzah sudah punyanya masilah tawilah. Ini yang terpenting ya. Nah, contohnya sudah kita pelajari kemarin. Lanjut ke pengertian dari masilah tawilah. Hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup, sebelumnya hidup, sesudahnya hidup, dan ini yang terpenting, sesudahnya ini wajib hamzah ya. Wajib hamzah. Tidak boleh huruf hijaiyah yang lainnya, tidak boleh, hanya hamzah aja. Dan dibaca panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Namanya juga masilah tawilah ya. Masilah tawilah yang memiliki arti panjang. Jadi boleh kalian panjangkan bacanya 6 harokat. Langsung ke contoh yang pertama. Yahsabu annama lahu akhladah. Nah, itu paling panjang, 6 harokat atau 3 alif. Di sini ada hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya ini wajib hamzah. Perhatikan semua contoh yang 5 ini tidak ada huruf hijaiyah selain hamzah setelah hak dhamir karena wajib hamzah seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, wa ma yukadzibu bihi illa kullu. Ya, jadi 6 harokat terpanjang, boleh 4 harokat ya. Perhatikan, ada hak dhamir diapit oleh 2 huruf hidup dan sesudahnya ini hamzah, tidak ada huruf hijaiyah yang lainnya. Ya, itu. Kemudian yang ketiga,
ta'wiluhu illallah, seperti itu. Jadi hak domir kemudian diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya wajib hamzah. Ini yang terpenting ya. Kemudian contoh yang keempat. Bi'sa mashtarau bihi anfusihim. Dibacanya 6 harokat atau 3 alif ya. Hak domir diapit oleh dua huruf hidup dan sesudahnya hamzah ya. Kemudian yang terakhir contohnya ya'murukum bihi imanukum. Ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup, sesudahnya wajib hamzah. Seperti itu sahabat ilmu ya. Baik, alhamdulillah sahabat ilmu, hari ini kita sudah membahas tentang masilah tawilah ya. Masilah tawilah di sini, masilah kemarin dibagi menjadi 2. Saya ulang kembali, saya ulang terus-terus biar lebih paham lagi. Yaitu minggu lalu kita belajar masilah qasiro dan yang sekarang adalah pembagian kedua masilah itu masilah tawilah. Jadi gampang sahabat ilmu untuk membedakan mana sih masilah qasiro dan masilah tawilah. Itu cirinya adalah di huruf sesudah hak zomir ini. Kalau sesudah hak zomirnya ini hamzah dan dua-duanya hidup ya, sebelum hak zomir hidup, sesudah hak zomir hidup, dan sesudahnya itu hamzah, cuma hamzah saja itu masilah tawilah. Tetapi kalau ada zomir diapit oleh dua huruf hidup, sesudahnya ini selain hamzah itu termasuk masilah qasiro. Jadi gampang sahabat ilmu untuk membedakannya. Kita lihat aja hak zomir sesudahnya ini hurufnya apa. Kalau huruf hamzah itu dia termasuk masilah tawilah, seperti itu. Jadi sahabat ilmu, semoga materi kita hari ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita cerna dengan baik, bisa kita telaah dengan baik, sehingga kita bisa mempraktekannya nanti ketika membaca Al-Quran. Oh, kok ketemu hak zomir ya, sebelumnya hidup, sesudahnya juga hidup, tapi kok bukan hamzah, oh ini berarti masilah qasiro. Nanti kalau ketemu lagi, ada hak zomir, sebelumnya hidup, sesudah hak zomirnya hidup, loh kok hamzah, oh berarti ini masilah tawilah, seperti itu. Jadi kalau udah masilah langsung ke hak zomir, seperti itu. Jadi setelah kita sudah belajar ini, jadi kita lebih paham lagi, baca Qur'annya juga lebih baik lagi, memahami hukum tajwidnya dengan baik dan benar lagi. Seperti itu. Baik sahabat ilmu, semoga hari ini bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Dan yang terpenting adalah kita bisa mempraktekkannya dalam baca Al-Quran. Jadi bukan sekedar cuma kita belajar habis itu lupa, habis itu tidak mempraktekannya, itu percuma. Jadi apa yang kita pelajari ini kita bisa mempraktekannya dalam bacaan Al-Quran kita setiap hari, seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari ini berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami mengingatkan kembali yayasan sosial yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan untuk kepentingan dakwah, dan untuk kepentingan umat semuanya, anak yatim, duafa, dan masyarakat sekeliling kita agar merasakan manfaatnya dari yayasan yang kita bangun ini. Bagi ayah bunda, kakak, adik yang memiliki kelebihan harta bisa langsung berdonasi di rekening kami, Yayasan Qaulun Salim, ada di bawah sini. Semoga apa yang ayah bunda berikan kepada kami kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan umat dan masyarakat dalam bidang kependidikan, dakwah, sosial dan semuanya. Baik, usikum wa iyaya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.